itu ya sudah bisa menjelaskan ya. Jadi dari penjelasan yang kita di atas tadi itu berdasarkan kondisi-kondisi seperti itu kita bisa menjelaskan bahwa hukum itu adalah ketentuan yang dibuat oleh yang berwenang yang harus ditaati bila mana tidak akan dikenakan sanksi. Nah, yang pelaksanaannya nanti bisa dipaksakan ya. Yang pelaksanaannya bisa dipaksakan. Itulah divisi hukum yang bisa kita lihat. Nah, sekarang kita akan melihat hukum itu apa saja ya. Nah, jadi banyak sekali pembagian hukum yang ada. Ini sudah bisa baca nanti di buku saya ini. Buku yang lama juga masih sama ini pembagiannya ya. Lalu mungkin ada pengeditan di sana sini. Nah, yang akan kita bahas di sini terutama mengenai hukum yang dibagi menjadi dua ya. Berdasarkan nih ya, yang hukum publik dan hukum privat. Jadi berdasarkan isinya ya, isi dari ketentuan-ketentuan yang ada di situ, maka hukum itu bisa dikelompokkan menjadi hukum publik dan hukum privat. Ini yang paling banyak digunakan klasifikasi hukum di Indonesia ya, banyak dibahas. Hukum publik itu hukum yang menyangkut, yang mengatur hubungan antar manusia sebagai warga negara ya dengan negaranya ya. Jadi hubungannya warga negara dengan negaranya. Maka disebut publik. Publik ini ya, menyangkut kepentingan bersama ya. Nah, biasanya yang diatur dalam hukum publik ini memang yang menyangkut kepentingan bersama. Ya. Contohnya tadi larangan mengenai mencuri. Walaupun yang dicuri itu mungkin benda atau orang-orang tertentu, tapi kejahatan dalam rangka pencurian ini sudah menjadi mengancam nanti kehidupan bermasyarakat. Orang akan menjadi khawatir gitu ya. Kalau semua orang boleh mencuri, mengambil barang orang lain semuanya sendiri. Nah, makanya kemudian negara mengatur dengan undang-undang sehingga ya. Nah, hukum publik ini biasanya ditandai dengan beberapa hal. Salah satu contohnya adalah sanksinya. Biasanya sanksinya itu dalam bentuk pidana penjara atau kurungan. Selain nanti adanya denda. Itu biasanya begitu. Beda dengan hukum privat. Hukum privat itu yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia secara pribadi atau warga negara dengan warga negara. Nah, sehingga nanti kebanyakan hukum privat ini memang menyangkut kepentingan warga negara dengan warga negara yang lain, sehingga mungkin berbeda ya antara satu warga negara dengan negara yang lain untuk kepentingannya. Dan biasanya kebanyakan nanti hubungan itu dalam bentuk perikatan. Nah, perikatan yang bisa nanti kita bahas ikatan hukum yang dijalin oleh mereka antar warga negara itu. Nah, jalinan hukum perikatan hukum antar warga negara ini nanti diatur dalam hukum privat. Ya. Atau sering juga disebut hukum sipil ya. Nah, ini hukum publik ini sering juga disebut hukum pidana gitu dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita ini disebut hukum pidana. Nah, memang pembagian-pembagian seperti ini seringkali belum baku ya, masih banyak perdebatan ya, itulah namanya hukum ya, masih banyak perdebatan, tapi tentu saja
kalau kita lihat nanti hukum ekonomi, maksudnya di hukum yang mana? Nah, hukum ekonomi itu bisa masuk di dua-duanya, karena ada hukum ekonomi yang diatur oleh negara nanti berhubungan dengan negara, tapi ada juga yang diatur dalam hukum privat ya. Nah, makanya nanti semua hukum privat dan hukum publik ini, sebenarnya hukum privat itu KUH Perdata tadi ya, KUH Perdata itu hukum privat. Hukum publiknya contohnya itu nanti menyangkut masalah perbankan ya. Hukum perbankan itu maksudnya dalam kategori hukum publik juga hukum privat. Jadi hukum ekonomi itu abu-abu, bisa masuk hukum publik, bisa juga masuk hukum privat, nanti tergantung kepentingan yang diaturnya. Kepentingan yang ekonomi yang mungkin membahayakan atau melibatkan banyak masyarakat, kepentingan masyarakat mungkin itu diangkat oleh negara menjadi hukum publik. Seperti bank tadi, kenapa bank itu menjadi hukum publik? Karena bank itu menerima simpanan uang masyarakat. Nah, kalau nanti nggak diatur oleh negara, nanti wah, bank bisa semuanya sendiri nanti menggunakan uang masyarakat itu, sehingga bisa habis uang masyarakat nanti. Nah, itu pernah terjadi pada waktu zaman Pak Harto dulu, ya, dengan terjadi krisis moneter tahun 1998 itu ya. Nah, itu bangkrutnya pada bank itu mulainya, karena bank menggunakan uang semaunya sendiri. Nah, ada juga pembagian hukum material dan hukum formil nih yang saya sebutkan tadi. Hukum material itu ya isinya itu mengatur larangan, kewajiban hak dan kewajiban, larangan dan suruhan perintah tadi untuk melakukan apa. Sedangkan hukum formil itu yang mengatur bagaimana menegakkan hukum. Makanya ketika saudara nanti melanggar hukum, nah, harus bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran hukum itu. Nah, bisa melalui, contohnya melanggar hukum lalu lintas. Nah, saudara bisa melalui apa namanya, dengan sistem tilang itu bisa diselesaikan melalui apa namanya, peradilan cepat namanya. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti diatur dalam undang-undang formil yang di Indonesia itu sering disebut hukum acara namanya, hukum acara. Sehingga ada hukum acara perdata, ada hukum acara pidana di Indonesia ya. Nah, ada juga hukum-hukum satu undang-undang yang sekaligus mengatur hukum material dan hukum formil, seperti hukum undang-undang KPK itu ya, undang-undang kehakiman dan sebagainya itu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai khusus hukum ekonomi. Nah, inilah yang menjadi topik. Karena hukum itu kan banyak sekali tadi kan. Kita akan membahas khusus hukum ekonomi. Tadi sudah saya jelaskan, hukum ekonomi itu sebetulnya dasarnya tadinya mula bukannya adalah hukum privat. Hukum yang mengatur antara hubungan antara anggota warga negara dengan warga negara yang lain. Nah, yang mengatur masalah apa? Ya, masalah ekonomi. Ekonomi itu apa? Jadi kan sebetulnya ekonomi itu adalah bagaimana orang memenuhi kebutuhannya, dalam rangka memenuhi kebutuhannya itu. Nah, di awal-awalnya itu hukum ekonomi disebut sebagai hukum dagang atau hukum perniagaan. Ya. Makanya kalau kita lihat nanti undang-undang yang dipakai pertama kali di Indonesia itu, yang masih produk Belanda itu disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Karena waktu pertama kali memang hubungan yang terjadi dalam bidang ekonomi itu melalui perniagaan, yang itu yaitu transaksi jual beli itu ya. Nah, kemudian semakin lama yang disebut sebagai ekonomi bisnis itu berkembang ya kepentingannya. Yang diperjualbelikan bukan hanya sekedar barang kadang-kadang ya. Nah, kadang juga coba lihat dulu, sudah menggunakan rumah orang lain lalu disewa, ada sewa menyewa ya, itu bukan jual beli kan. Kemudian hubungan tenaga kerja ya. Nah, itu perusahaan berkembang menjadi perusahaan besar sehingga membutuhkan tenaga kerja. Nah, sekarang
hubungan tenaga kerja dengan pengusaha itu juga masih bisa masuk dalam hukum ekonomi, karena orang bekerja itu dalam rangka mendapatkan kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya. Jadi banyak ya aspek-aspek yang kemudian berkembang sehingga akhirnya istilah dagang itu tidak sesuai lagi lalu diubah menjadi usaha. Istilahnya usaha gitu ya dalam bahasa kita ya. Nah, usaha. Kemudian berkembang lagi sekarang ini menjadi bisnis ya. Lalu ada juga hukum bisnis namanya. Usaha, dari hukum usaha, perusahaan, ada hukum bisnis. Nah, dan di kita ini mata kuliah kita ini menyebutnya hukum ekonomi. Jadi sebetulnya itu dua istilah-istilah yang saya sebutkan tadi, dagang, hukum dagang, bisnis, ekonomi, itu kadang-kadang memiliki pemahaman yang sama. Nah, nanti kita lihat perbedaannya di mana nanti kan, secara ilmu pengetahuan supaya kita tidak rancu ya. Sehingga nanti ketika kita membahas hukum ekonomi tidak harus jelas hukum ekonomi itu yang mana, apakah hukum itu sama dengan hukum dagang di KUHD itu atau yang mana gitu kan. Ya. Nah, kalau kita kaitkan asal-muasal hukum ini yang kemudian berasal dari hukum privat yang diatur dalam KUH Perdata hukum privat ya. Nah, kemudian di situ di hukum privat KUH Perdata itu dalam ada 4 buku ya. Buku yang ketiga itu mengatur masalah perjanjian. Nah, perjanjian khusus dalam bidang usaha atau dalam perdagangan, dalam bidang ekonomi itulah yang disebut sebagai hukum perusahaan atau hukum dagang, hukum bisnis dan hukum ekonomi. Sehingga dasar dari hukum ekonomi ini sebetulnya adalah hukum perjanjian yang ada dalam KUH Perdata buku ketiga itu. Makanya nanti hukum perjanjian kita bahas lebih detail. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, saya memiliki pendapat sendiri sesuai dengan keilmuan yang saya miliki berhubungan dengan istilah-istilah yang ada di sana tadi ya, yang banyak istilah itu yang mudah membuat kita menjadi ribet ya. Nah, sehingga saya menggunakan istilah hukum ekonomi itu nanti. Nah, ini definisinya adalah hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur seluruh kegiatan nih. Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi, apapun bentuknya dan siapapun pelakunya. Nah, tapi kegiatan ekonomi itu kan banyak ya. Nah, kegiatan ekonominya yang diatur. Nah, nanti kita lihat tuh definisi ekonomi apa di sini. Nah, definisi ekonomi intinya tadi ya, upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara baik ya, efisien dan efektif. Saudara sudah paham itu ya, karena sudah mendapatkan mata kuliah itu, saya nggak usah ngulang lagi. Nah, intinya nanti kalau sudah baca ini di akhirnya, nah, ada kemudian ekonomi itu berkembang menjadi ekonomi mikro maupun makro ya, yang saudara pelajari juga nanti dalam ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, saya mengusulkan penggunaan istilah ya. Nah, dalam istilah kita ini, hukum ekonomi yang kita bahas ini ya memang mengacu kegiatan baik ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Objeknya ya. Kalau kita menggunakan istilah hukum ekonomi berarti ya berkaitan dengan persoalan ekonomi mikro. Ekonomi mikro mengatur apa namanya individu pelaku ekonomi seperti perusahaan ya, produsen, konsumen dan sebagainya itu. Sedangkan makronya itu membahas masalah ekonomi secara keseluruhan yang berkaitan dengan negara. Jadi mikro ini bisa berarti nanti privat dan makro itu bisa berarti publik ya. Nah, kalau saudara lihat bagian makro dari ekonomi itu nanti
Sudah bisa melihat nanti contohnya ada hukum kesempatan mengenai ketenagakerjaan ya, itu adalah masuk dalam kategori makro ya. Nah, sedangkan istilah-istilah lain seperti hukum bisnis, hukum perusahaan, hukum komersial itu khusus untuk masih yang mikro. Hukum perusahaan ya itu menyangkut bentuk nanti bentuk-bentuk perusahaan, bagaimana apa saja bentuk perusahaan, bagaimana mendirikan perusahaan dan sebagainya itu masuk dalam hukum ekonomi mikro namanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi konotasinya itu harus dijelaskan. Nanti kalau hukum bisnis ya itu menyangkut ekonomi mikro ya, bagaimana peran dari masing-masing pelaku ekonomi secara individual itu diatur oleh negara. Ya, peran perusahaan, peran konsumen, peran produsen ya, kira-kira seperti itu. Oke, itulah apa namanya penjelasan kita mengenai apa itu hukum ekonomi. Nah, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Baik Pak, mohon izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk contoh inflasi anggaran pemerintah itu seperti apa itu Pak? Inflasi dan anggaran pemerintah, maksudnya bukan inflasi Ya. anggaran pemerintah ya. Maksudnya Ya. inflasi dan anggaran pemerintah itu masuk dalam topik ekonomi makro. Karena itu hubungannya dengan negara. Jadi masuknya dalam ekonomi makro. Makanya nanti kalau jadikan hukum itu hukum yang mengatur masalah inflasi dan masalah anggaran itu masuknya dalam hukum ekonomi yang bersifatnya makro tadi. Nah, kan ada itu undang-undang anggaran setiap tahun kita buat itu dengan DPR. Nah, itu masuknya dalam hukum ekonomi makro ya. Jadi itu nanti biasanya isinya itu mengatur masalah hukum publik ya. Sehingga nanti ada siapa yang melanggar hukum itu biasa kena pidana, penjara dan kurungan dan sebagainya. Ya. Oh begitu ya. Kalau masalah inflasi nanti diaturnya di mana itu? Nanti diaturnya di yang mengatur masalah keuangan, yaitu perbankan. Bank Indonesia yang menjaga inflasi itu kan Bank Indonesia. Maka di sana ada ketentuan mengenai bagaimana Bank Indonesia itu nanti bisa diwajibkan untuk menjaga supaya inflasi tidak terlalu besar atau stabil. Itu masuk kategori ekonomi makro dan atau hukum publik dalam hukum. Itu maksud. Oke? Oke, ya, ya. Ya, baik, Pak. Dia bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya pada hukum perdata ya. Hukum perdata ini nanti dikelompokkan dari berbagai macam hukum, ada hukum pribadi dan hukum keluarga, ada hukum harta kekayaan, ya. Dan juga ada yang namanya hukum perjanjian. Nanti yang paling banyak kita bahas itu hukum perjanjian. Karena hukum pribadi dan hukum keluarga ini menyangkut masalah hukum pribadi tidak terlalu banyak berkait dengan ekonomi ya. Tapi ada hubungannya ya. Karena nanti biasanya yang memiliki contohnya kalau hukum keluarga itu ada dan hukum harta kekayaan itu kaitannya dengan hukum ekonomi ya jelas dalam kepemilikan harta itu kan berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, sehingga nanti perlu disampaikan juga bagaimana cara perpindahan satu barang dengan barang lain, harta benda itu ke benda lain. Sebenarnya bagaimana memindahkan hak milik atas tanah. Nah, itu ada berbagai macam cara contohnya. Itu harus dibahas supaya nanti
Padahal jadi jelas kalau saudara pengen memiliki tanah, caranya bagaimana? Kan karena memiliki tanah itu masuk kebutuhan, berarti itu masuk dalam hukum ekonomi. Itu ada namanya hukum pertanahan, nanti ya kita bahas. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas dulu mengenai hukum pribadi dan keluarga ini secara lebih ringkas. Dalam waktu yang singkat ini mungkin kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk membahas itu. Yang pertama ya, hukum pribadi itu menyangkut mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Intinya gitu ya. Nah, intinya kalau di dalam bahasa hukum yang berlaku di Indonesia, semua manusia, maaf ya, semua orang itu bisa atau dianggap cakap melakukan perbuatan hukum ya, kalau dia memenuhi syarat nanti ya pada ini. Jadi tidak ada satu orang pun nanti yang akan kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum. Karena kita ini ada dalam aspek hukum perdata ya. Maksudnya semua. Nanti karena kalau ada manusia yang kehilangan semua haknya berarti itu jadi budak. Karena perbudakan itu sudah dihapus di Indonesia dan di dunia. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun di dunia ini atau di Indonesia ini yang bisa kehilangan semua hak. Nah, hukum itu sebagai sanksinya nanti hanya boleh membatasi hak-hak itu, beberapa hak. Satu contoh namanya, orang yang korupsi selama yang hukumannya lebih dari 5 tahun contohnya. Ya, pertama dihukum dia karena korupsinya. Apakah dia nyuap atau apa? Mungkin maksimal hukumannya 20 tahun. Nah, itu haknya dikurangi. Haknya apa? Haknya hak kebebasannya, dia harus hidup di penjara, bukan di rumah. Hak tinggal di rumah itu dihilangkan sama negara, dibatasi selama 20 tahun. Nah, habis itu mungkin dibatasi juga setelah keluar dari penjara, dia tidak boleh, kalau dia anggota DPR atau anggota legislatif, tidak boleh mencalonkan diri sebagai sebagai kepala daerah atau sebagai gubernur atau sebagai presiden seperti itu. Nah, itu atau kehilangan haknya dipilih misalnya gitu. Nah, hak dipilihnya, tapi hak memilihnya masih bisa, masih hanya dipilihnya yang tidak semua hak diambil ya. Berarti hukuman atau sanksi yang ada dalam hukum kita ini tidak boleh mengambil semua haknya. Ya. Hanya sebagian haknya tertentu saja. Nah, jadi oleh karena itulah maka saudara ketika melihat seseorang bersalah itu hati-hati ya. Manusia itu semuanya bisa berbuat salah, termasuk saya yang ngomong di sini juga sering berbuat salah. Maka kalau berbuat salah kemudian jangan kemudian seluruh kehidupannya jadi salah, tidak. Ya, karena ya manusia itu biasa begitu, berbuat salah di bidang tertentu, tapi di bidang lain mungkin dia berbuat kemuliaan. Karena manusia ini memang ya begitu sifatnya ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja kita itu ada punya potensi untuk berbuat salah. Karena itu tidak adil kalau suatu perbuatan salah itu membuat kita kehilangan semuanya. Nah, memang ada perbuatan-perbuatan tertentu yang kemudian menghilangkan semua hak kita, yaitu perbuatan pidana. Ya, pidana. Contohnya kalau kita membunuh orang dengan sengaja dan terencana, di Indonesia juga hukumannya maksimalnya mati. Apalagi dengan kekejian, direncanakan, dibuat dengan kekejian, dan dia mungkin memiliki kondisi yang memberatkan, itu bisa dihukum mati. Kan hukuman mati itu berarti ya tamat hidupnya, kan? Semua haknya juga. Ya. Tapi ada yang tidak tamat, hak perdatanya. Hidupnya berhenti, tapi dia punya hak perdata, namanya dia memiliki hak untuk mewariskan, dia punya harta. Hartanya itu nggak boleh diambil oleh negara. Walaupun dia sudah dihukum mati, tapi harta miliknya itu masih dia bisa wariskan kepada anaknya dan sebagainya. Ya, yang kehilangan hak hidupnya, kenapa? Karena dia menghilangkan kehidupan yang lain. Kalau dalam bahasa agama itu kisos, ya, mati dibalas mati gitu ya. Kalau di dalam bahasa kisos itu hanya kalau saudara mencelakai orang dengan mematahkan tangannya, maka saudara
Kalau dalam bahasa hukum Islam, dia hukumannya gampang, ya dipatahkan juga tangannya. Adil kan gitu. Biar orang tidak melakukan membunuh orang semuanya sendiri atau melukai orang semuanya sendiri. Kalau hukum Islam, ya. Tapi kalau hukum di Indonesia tidak berlaku seperti itu memang. Kenapa ya? Karena pandangannya berbeda di Indonesia ini, kita masih menggunakan hukum Belanda, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kecuali di Aceh ya. Nah, jadi ini contoh dari bagaimana kecakapan seseorang itu dalam rangka melaksanakan hak ya dan kewajibannya itu nanti dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak bisa diambil 100% semuanya ya. Karena itu kita tuh manusia, nggak boleh bisa mengambil hak, semua haknya itu hanya Allah aja ya. Nah, dan siapa orang yang cakap itu? Berarti orang yang cakap itu orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum. Nah, siapa orang yang melakukan perbuatan hukum? Jadi karena tadi itu jelasnya bahwa semua orang itu berwenang melakukan perbuatan hukum kecuali yang tidak cakap. Nah, maka kita akan bicara siapa yang tidak cakap. Ya, nah ini syarat-syaratnya ada begitu ya. Nah, kita bicara semasa subjek. Nanti kita akan bahas syarat-syaratnya. Tapi sebelumnya, tadi kita jelaskan bahwa subjek hukum kita itu adalah semua orang. Nah, orang dalam bahasa hukum, person ya dalam bahasa aslinya itu orang Belanda nyebutnya person, orang Inggris juga person. Itu dikelompokkan menjadi dua dalam bahasa hukum. Ada orang asli, naturalistic person, dan ada orang atau person yang dibuat ya, oleh hukum. Nah, namanya itu badan hukum atau dalam bahasa apa namanya Belandanya itu rechtsperson. Jadi ada badan hukum, ada manusia asli. Jadi badan hukum itu dan manusia asli itu memiliki posisi sama-sama sebagai subjek hukum atau sama-sama sebagai pelaku hukum. Mereka nanti bisa memiliki kewenangan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, jadi sekalian harus hati-hati. Contohnya ya, yang kalau kita lihat badan hukum itu namanya yayasan, ya, yayasan. Yayasan yang mengelola pondok pesantren atau mengelola pendidikan itu adalah badan hukum. Jadi ketika dia menerima mahasiswa atau menerima anak didik itu, lalu anak didiknya itu nanti membayar uang sekolahnya itu, maka uang sekolah itu milik yayasan, bukan milik pendiri yayasan. Karena yayasan itu sebagai subjek hukum itu memiliki hak dan kewajibannya sendiri, terpisah dari orang-orang yang ada di mengurusi yayasan itu. Nah, pengurus itu hanya menjalankan saja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Tapi harta yang dimiliki yayasan itu yang milik yayasan itu, bukan milik orang perorangan di situ. Maka kalau ada namanya pendiri yayasan atau pengurus yayasan yang menggunakan harta yayasan tidak sesuai dengan anggaran dasar, maka dia sama dengan memakan uang masyarakat, uang negara. Karena itu yayasan adalah badan hukum publik. Ya, badan hukum publik yayasan itu. Sama dengan desa, sama dengan kabupaten kota itu adalah hukum publik, sama dengan badan usaha milik negara itu juga badan hukum publik. Makanya hati-hati kalau ada nanti yang bekerja di yayasan atau melayani yayasan, jangan sampai gitu ya. Kita tinggal punya waktu 10 menit. Nah, seperti itu. Karena apa? Yayasan itu sudah apa namanya pribadi hukum, ya. Dia memiliki harta kekayaan sendiri. Kalau sudah mau menggunakan harta kekayaan yayasan harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh yayasan itu. Pada waktu pendirian itu biasanya ada anggaran dasar rumah tangga dan undang-undang yang ada dalam yayasan. Ada undang-undang yayasan itu harus diikuti. Kalau nggak sesuai dengan itu, maka saudara nanti bisa dikenakan sanksi. Nah, sekarang soalnya banyak sekarang yang ketua yayasan, pengurus yayasan, ya,
yang kemudian menyalahgunakan yayasannya untuk mencari uang pribadi. Nah, digunakan untuk memperkaya diri sendiri, itu nggak boleh. Karena kalau kita sudah menyumbangkan uang untuk mendirikan yayasan, berarti uang kita itu sudah menjadi milik masyarakat, dan milik masyarakat itu milik negara. Maka orang yang menggunakan menyimpangkan uang yayasan itu bisa dihukum dengan hukum korupsi. Ya, juga. Sudah ada beberapa orang pengurus perguruan tinggi, contohnya ya, pengurus sekolah itu yang dipidanakan korupsi gara-gara dia menyalahgunakan uang yayasan. Yayasan itu milik umum, milik masyarakat, milik negara. Bukan milik pendiri yayasan, bukan milik pengurus yayasan. Apalagi yayasan pendidikan yang kemudian dia banyak dapat bantuan dari negara, dari uang negara ada masuk di dalamnya di situ. Oke, itu mengenai jenis-jenis subjek hukum. Jadi kapan lahirnya subjek hukum ya? Nanti setelah dia dinyatakan sebagai badan hukum oleh negara, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Kalau manusia kan menjadi subjek hukum pada waktu dia di dalam kandungan kalau memang diperlukan dan setelah lahir ya. Nah, maka badan hukum juga sama dalam proses dia melakukan pendirian dan nanti pada saat dia sudah didirikan badan hukum dan dinyatakan sah, maka salah dia sebagai subjek hukum. Oke. Kita lihat sekarang berkaitan dengan tadi syarat-syarat sebagai subjek hukum. Nanti ini yang lain-lain silakan dibaca karena kita memang tidak bisa membahas semuanya. Kewenangan bertindak, kewenangan menjadi subjek hukum tadi itu kan itu bisa dibatasi tadi kan ya, saya jelaskan di sana. Nah, apa saja yang bisa membatasi kewenangan seorang manusia untuk menjalankan kegiatan dari dilihat dari sisi hukum itu ya. Pertama adalah kebangsaan atau keluarga negara. Contohnya di Indonesia, warga negara asing tidak boleh memiliki tanah. Nah, itu ada dalam undang-undang kita. Jadi dia dibatasi kepemilikannya terhadap tanah gara-gara dia warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Jadi dia dibatasi karena keluarga negaraan. Begitu juga menurut Undang-Undang Dasar 45, yang bisa menjadi presiden adalah warga negara Indonesia. Maka warga negara asing nggak boleh jadi presiden. Itu kalau dalam hukum publik ya. Itu begitu. Yang kedua jenis kelamin. Nah, ya jenis kelamin. Kalau sudah baca di Undang-Undang Perkawinan yang nomor 174 itu, maka perempuan itu boleh menikah usia 16 tahun, sedangkan laki-laki umur 19 tahun. Ini kan perbedaan jenis kelamin membuat hak menikahnya jadi berbeda. Jadi laki-laki dibatasi lebih diketatkan dalam batasannya, ya, perbedaan kewenangan dalam menikahnya itu. Ya. Nah, jadi itu contohnya seperti itu. Nah, bagi perempuan juga kalau nanti bercerai dengan suaminya atau suaminya menceraikan dia, maka berlakulah jangka waktu tunggu atau iddah maksudnya. Laki-laki nggak ada jangka waktu tunggu, tapi perempuan ada. Nah, itu karena jenis kelaminnya memiliki kewenangan yang berbeda. Dan seorang suami boleh beristri lebih dari satu. Nah, itu ketentuan undang-undang boleh begitu. Tapi perempuan tidak boleh. Nah, ini karena kewenangannya dibatasi karena jenis kelamin. Itu di Indonesia ya, kita bicara hukum yang ada di Indonesia. Kedudukan tertentu, nah, kedudukan seseorang itu bisa juga membatasi kewenangannya. Contohnya seorang hakim yang lagi menangani perkara suatu benda yang terjadi sengketa di dalam pengadilan. Maka
ketika benda itu dilelang nanti dijual ya, dilelang oleh lembaga perlelangan atau dijual di luar, hakim itu nggak boleh jadi pembelinya karena dia kedudukannya jadi sebagai seorang hakim. Ya. Begitu juga orang tua. Orang tua nggak boleh menikahi anaknya karena dia kedudukannya sebagai orang tua nggak boleh menikahi anaknya. Nah, seperti itu. Kemudian kelakuan tercela itu bisa juga membatasi kewenangan orang. Contohnya nanti orang yang perlakuannya tidak baik tidak boleh jadi wali. Ya kan? Contoh yang lain lagi nanti berkaitan dengan kelakuan tidak baik itu mengenai warisan. Orang yang membunuh pewaris itu tidak mendapatkan harta warisan. Walaupun dia anaknya membunuh orang tuanya. Maka orang tuanya meninggal, dia meninggalkan harta warisan dan dia satu-satunya anak mungkin yang berhak menerima warisan. Tapi gara-gara membunuh dia nggak dapat warisan. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya itu yang kasih. Nah sekarang seberapa besar kewenangan seseorang itu nanti dilihat dari kecakapannya, ya. Jadi saya bilang kecakapan. Kecakapan melakukan perbuatan hukum. Nah, sekarang siapa saja sih apa saja siapa saja yang cakap melakukan perbuatan hukum itu? Nah, jadi kalau saudara lihat di pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap, berarti kan kecakapan itu kan kewenangan. Nah, makanya dibatasi oleh kecakapan. Berarti kita akan bicara yang tidak cakap. Siapa yang tidak cakap? Orang yang belum dewasa. Jadi orang yang belum dewasa itu dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum tertentu, ya. Jadi bukan berarti kemudian mengurangi, ya, ketidakdewasaan itu mengurangi kecakapan kewenangan dia dalam melakukan perbuatan hukum tadi kan, usia tadi kan sudah kita lihat ya. Kita waktu bicara masalah usia tadi. Jadi itu usia bisa mengurangi kecakapan seseorang. Jadi contohnya ya, tadi dalam hukum perkawinan kan dinyatakan bahwa laki-laki untuk cakap melakukan perbuatan hukum menjadi perkawinan harus berusia 19 tahun. Kalau belum 19 tahun berarti dia nggak cakap hukum. Jadi dia belum, kenapa? Karena dianggap belum dewasa dalam menjalankan perkawinan. Jadi itu yang berikutnya ya